Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai alat kontrasepsi dan jenisnya. Sebelum kita mulai pembahasan, perkenalkan saya Arum Airina. Saya Salsabila Aurelia Azandra. Saya Ainur Rahmatin Nikmah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat, penyuluh dan ibu-ibu semua, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan ini. Saya, Arum Airina, akan memandu jalannya acara penyuluhan hari ini. Untuk waktu penyuluhan nanti sekitar 10-15 menit. Tema yang akan kita bahas yaitu alat kontrasepsi dan jenis-jenisnya. Adapun susunan acara penyuluhan hari ini adalah yang pertama ada pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat evaluasi, dan yang kelima penutup. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Kepada penyuluh, saya persilakan. Terima kasih. Baik, sebelum kita ke materinya, kami akan menayangkan satu video untuk disimak terlebih dahulu. Tindakan pemasangan IUD. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT. Pertama, anjurkan pasien untuk berkemih, kemudian atur posisi pasien litotomi. Pasang spekulum untuk visualisasi serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, jepit serviks dengan tenakulum. Lalu, masukkan sonde uterus secara hati-hati tanpa menyentuh dinding vagina atau spekulum. Tentukan kedalaman kapum uteri dan keluarkan sonde uterus. Masukkan secara berlahan AKDR yang lengannya telah dimasukkan ke dalam inserter. Lalu, tahan dan tarik pendorong selubung inserter ke bawah. Setelah itu, keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR 3-4 cm. Lalu keluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum secara hati-hati dan rendam dalam larutan klorin. Terakhir, keluarkan spekulum dengan hati-hati lalu rendam dalam larutan klorin. Jadi ibu-ibu semua tahu nggak tadi itu video tentang apa? Baik, jadi video tersebut adalah menggambarkan bagaimana sih proses pemasangan alat kontrasepsi. Di video itu ada
Kemudian pilihannya yaitu efektivitas tinggi, resiko kesehatan rendah, tidak mengganggu menstruasi, dan tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian kekurangan dari pil oral kombinasi ini yaitu harganya mahal, kemudian harus diminum setiap hari, dan merasa efeknya seperti mual, muntah, dan pusing. Kemudian yang kedua ada suntik. Nah, suntik ini ada dua, yaitu suntik progresif dan suntik kombinasi. Suntik progresif ini ada dua jenis, yaitu DRPA sekitar 150 mg setiap 3 bulan dan deponoxysetrat 200 mg setiap bulan. Dan kelebihan dari suntik progresif ini adalah efektif untuk pencegahan jangka panjang dan tidak mempengaruhi ASI. Kemudian kekurangannya yaitu ada gangguan head, ketergantungan pada layanan kesehatan. Kemudian pada suntik kombinasi itu ada 25 mg depohidroksiprogesteron ditambah 5 mg estradiol selama 1 bulan sekali. Nah, kelebihannya resiko kesehatan kecil, tidak perlu pemeriksaan. Kemudian kekurangannya perubahan pola head, merasa mual dan sakit kepala. Nah, yang ketiga ada implan. Implan ini efektif digunakan 5 tahun untuk implan yang terdiri dari 6 batang, kemudian 3 tahun untuk implan atau implan. Kemudian untuk kelebihan implan ini adalah daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, dan tidak mempengaruhi ASI. Dan kekurangan dari implan ini ada perubahan pola head, nyeri kepala, dan memerlukan pembedahan minor untuk pemasangan atau pelepasan. Baik, selanjutnya yang kedua ada kafein non hormonal. Yang pertama yaitu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau biasanya sekarang kita sebut dengan IUD. Nah, cara kerja dari IUD ini sendiri yaitu dengan menghambat sel sperma untuk masuk ke tubuh falopi. Karena kan bentuk dari IUD ini sendiri berbentuk T dan dipasang di tengah-tengah dan menutup akses ke tubuh falopi kiri maupun tubuh falopi kanan. Nah, ini juga untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Untuk keuntungannya sendiri yaitu tidak mengganggu saat berhubungan seksual, terus tidak mengganggu ASI, jadi aman untuk ibu menyusui. Dan juga ini metode jangka panjang, biasanya digunakan kurang lebih 5 tahun. Terkecuali jika ada keluhan seperti perdarahan, bisa langsung dikonsulkan ke dokter untuk dilakukan pelepasan IUD. Kemudian juga bisa digunakan selama menopause, sampai menopause gitu. Dan untuk efek sampingnya sendiri yaitu IUD ini bisa memperpanjang masa haid, dan pada saat kita mengalami nyeri haid itu akan lebih meningkat gitu nyerinya. Kemudian juga terkadang timbul bercak darah seperti bintik-bintik, dan itu terjadi di luar masa haid gitu sekalian. Kemudian yang kedua yaitu ada kondom. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu untuk mencegah sel sperma atau sel telur keluar, karena sudah memakai kondom untuk membatasi supaya cairan sel telur maupun sel sperma itu keluar. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu bisa mencegah penularan IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian juga untuk mencegah terkena kanker serviks, dan juga bisa mencegah ejakulasi dini, dan juga bisa dapatkan dan harganya murah. Nah, untuk efek sampingnya sendiri yaitu mudah bocor dan sobek, jadi rawan kebobolan gitu ibu. Dan juga bisa menyebabkan alergi jika ada riwayat alergi terhadap lateks atau karet. Dan juga penggunaan kondom ini bisa mengurangi kenikmatan dalam
penetrasi di luar vagina atau biasa yang disebut dengan keluar di luar. Nah, ini efektif jika dilakukan dengan benar dan tidak efektif jika dilakukan dengan salah. Jadi kita harus hati-hati saat menggunakan metode coitus interruptus, yaitu sebagai keluar. Kemudian yang kedua yaitu ada kalender, yaitu dengan cara tidak melakukan hubungan seksual selama masa subur ibu-ibu. Untuk efektivitasnya sendiri yaitu 75-80%, cukup lumayan tinggi. Nah, ini bisa efektif jika perhitungannya tepat ya. Kemudian yang ketiga ada MOL atau metode aminorea laktasi, yaitu dengan mengandalkan ASI eksklusif kurang dari 6 bulan. Nah, aktivitasnya sendiri mencapai 98% jika belum haid. Jadi untuk metode MOL ini efektivitasnya sangat tinggi ya Ibu. Tetapi untuk metode MOL ini tidak bisa melindungi dari penularan IMS atau infeksi menular seksual. Untuk cara kerjanya yaitu dengan menekan ovulasi. Kemudian juga untuk metode MOL ini hanya berlaku selama 6 bulan saja. Kemudian yang keempat ada kontrasepsi mantap. Yang pertama ada tubektomi atau MOW, yaitu prosedur operasi dengan memotong tuba falopi untuk mencegah transportasi sel telur. Untuk metode tubektomi ini sendiri sangat efektif dan bersifat permanen. Kemudian yang kedua ada vasektomi atau MOP, yaitu prosedur operasi dengan memotong vas deferens pada pria untuk mencegah transportasi sel sperma. Untuk vasektomi juga ini termasuk efektivitas tinggi dan juga bersifat permanen. Jadi khusus untuk yang tubektomi dan vasektomi lebih disarankan ke bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak lagi, karena prosedur ini sifatnya yaitu permanen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada penulis atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, Ibu ingin bertanya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ibu bertanya bahwa Ibu berencana untuk memasang HAPI, tetapi tidak berencana untuk memiliki anak lagi. Apakah HAPI yang bisa digunakan? Nah, jadi kami menyarankan jika tidak ingin memiliki keturunan lagi, bisa menggunakan alat kontrasepsi, tubektomi atau vasektomi. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, jika ibu-ibu sudah tidak ada yang bertanya, gantian saya nih yang bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenisnya. Sekarang ada yang bisa nyebutin nggak sih apa saja jenis-jenis dari alat kontrasepsi itu sendiri? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan untuk jawabannya sendiri itu sudah tepat sekali. Wah, jawabannya keren sekali. Nah, karena ibu-ibu tadi sudah mendapatkan pemaparan materi yang luar biasa ini, masih ingat nggak sih di awal tadi membahas tujuan dari alat kontrasepsi? Apa sih tujuan dari pemasangan alat kontrasepsi itu? Ibu-ibu masih ada yang ingat nggak? Oke, yang di belakang. Betul sekali, jawabannya adalah untuk memberikan jarak kehamilan. Baik, Ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada penulis atas pengetahuan yang telah diberikan, serta kepada ibu-ibu yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin.
kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi